Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Patrianti, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Sawalunto, Kecamatan Merangin, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Saya juga merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIT akan saya laksanakan bersama siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 8 Sawalunto. Pada kegiatan UKIN ini, saya mengambil materi tentang mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerpen dengan menerapkan model PBL. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kegiatan belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Nah, Indah, silakan pimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Baik, untuk kehadiran apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Jadi tidak ada yang apa, tidak ada yang sakit ya, hadir semua. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Teks pidato persuasif. Ya. Sekarang kita masuk pada materi baru ya, yaitu tentang ini. Teks cerpen, cerita cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Ibu ingin tanya dulu. Kalian pernah membaca cerpen nggak? Pernah. Jadi kira-kira cerpen itu apa sih? Cerita pendek. Ya, cerpen itu cerita pendek. Kenapa cerita
cerita pendek? Karena tokohnya yang nah, lebih jelasnya sekarang tadi kita ini yang tadi kita ini mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian harus bisa menentukan unsur intrinsik apa saja yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis unsur intrinsik apa yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya, nah jadi di dalam cerpen itu nanti akan ada unsur intrinsik. Ya, nah sekarang ibu akan memutarkan sebuah film, ya film pendek. Nah, mengapa film pendek? Karena sejatinya antara film pendek dengan cerpen itu dia tidak jauh berbeda. Kalau yang ini sudah difilmkan, sedangkan cerpen itu dia masih berupa teks. Jadi nanti tolong kalian saksikan, kalian simak dengan baik filmnya, karena nanti ibu akan menanyakan ke kalian tentang isi film tersebut. Ya. Iya. Siapa sih? Dosen kok saudara? Sudah, taruh aja di tumpukan itu. Pak Mus, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Zi. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, sehat. Maaf ya Pak, tadi ada yang mau sampah sembarangan. Ini saya aja sekalian ngomongin. Tidak apa-apa, nanti Bapak bereskan. Oh jangan dong Pak, Bapak kan lagi nyapu daun. Nanti susah lagi pisahin. Mending saya aja sekalian ngomongin. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya masuk dulu ya Pak. Ya. Lagi bokeh nih. Emangnya minggu lalu kita ngapain aja sih? Minggu lalu kita pergi ke museum kan. Nah kira sih mau pakai bus sebenarnya mau segala. Iya juga. Masih dompetku sama kayak sumur musim panas. Kosong. Jokes kamu susah banget ya. Iya. Yaudahlah, yuk kita beli apa kek, mie atau apa gitu. Nanti aku dapet deh. Nggak usah traktir deh sih. Aku ambil ini aja. Emangnya kenyang makan itu doang. Terus kamu nggak bayar nih? Ada kok gitu sih. Ya nggak apa-apa lah. Soalnya juga nggak bakal rugi gara-gara semua kayak gini. Lagian juga aku udah pernah lebih di sini dan ngalamin kemarin. Bukan masalah harga makanannya, Ri. Tapi emang kamu ngikutin proses nanti kejujuran yang sekolah kasih kita? Ya sekali-sekali lah. Iya deh. Minggu depan kalau mau jajan udah turun, aku ganti kok. Sebenarnya uang yang aku taruh kemarin sih masih sisa. Apa aku ambil aja ya? Ya nggak apa-apa lah. Sekolah juga nggak bakal rugi gara-gara sponsor gini. Lagian juga aku pernah naruh duit lebih kok di sini. Gak. Aku udah berprinsip buat hidup dengan benar. Aku mau aku hidup dengan berdasarkan diri sendiri.
menceritakan tentang penanaman sikap jujur dan cara komunikasi sekolah kita. Ya, bercerita tentang kejujuran di mana kejujuran tersebut diterapkan di sekolahnya. Nah, jadi dari film itu kira-kira kalian bisa tidak kira-kira yang dimaksud dengan cerpen itu apa sih? Cerita pendek yang membahas satu permasalahan dengan tokoh yang terbatas. Ya, cerita pendek yang membahas satu permasalahan saja. Dan cerita pendek biasanya disingkat dengan cerpen. Ya, dia merupakan jenis cerita fiksi yang menyajikan permasalahan secara singkat. Yaitu makanya mengapa dikatakan sebagai cerita pendek karena permasalahannya singkat, gitu ya. Kemudian untuk ciri-ciri cerpen itu sendiri, yang pertama ini, cerpen itu dapat dibaca dalam waktu yang singkat karena ceritanya tadi yang singkat itu ya. Kemudian yang kedua, jumlah katanya kurang dari 10 kata, itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, latar ceritanya terbatas, seperti yang tadi latarnya cuma satu kan, hanya di sekolah saja. Kemudian ini unsur intrinsiknya. Nah, jadi unsur intrinsik di dalam cerpen itu dia ada 6 ya. Nanti kita akan mencoba menghubungkan isi film tadi dengan unsur ini. Nah, yang pertama unsurnya namanya ada tema. Ya, tema ini sama artinya dengan inti dari cerita. Nah, kalau film tadi kira-kira temanya apa? Siapa tahu apa itu temanya? Ayo coba Indra. Kejujuran. Temanya tentang kejujuran. Nah, benar nggak yang dikatakan Indra? Nah, benar sekali ya Indra. Bahwasanya tadi film yang diputar itu tentang kejujuran. Kemudian yang kedua ada tokoh dan watak. Nah, tokoh ini siapa? Pemain. Ya, pemain atau pemeran di dalam cerita atau orang yang memainkan ceritanya. Biasanya tokoh ini juga diikuti dengan watak atau sifatnya. Nah, kalau tadi ada berapa tokohnya kira-kira? 4. Yang pertama apa Bella? Z. Nah, sikapnya bagaimana? Jujur dan pendirian. Sopan, jujur, pendirian, baik. Itu tokohnya. Kemudian yang kedua siapa? Mutiara. Wataknya bagaimana? Baik, suka memberi. Kemudian selanjutnya ada latar. Nah, latar ini dia ada 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalau di video tadi tempatnya di mana? Sekolah. Sekolah cuma di sekolah? Ya, cuma di sekolah. Kemudian waktunya kapan? Pagi dan siang. Pagi pada saat baru datang ke sekolah itu kan, kemudian siang di jam istirahat. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini adalah pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita. Nah, kalau film tadi apa ulang amanatnya kira-kira? Tidak, coba. Tidak boleh mengambil barang tanpa dibayar. Ya, kita tidak boleh mengambil barang tanpa dibayar. Ya, betul, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Ini apa? Kita harus selalu mengutamakan kejujuran. Ya, kita harus selalu mengutamakan kejujuran. Ya, disampaikan ulang benar, disampaikan Indra juga benar ya. Jadi intinya dalam kehidupan kita harus selalu bersikap jujur. Nah, kemudian yang terakhir ini kan sudut pandang. Ya, sudut pandang ini cara pengarang menyampaikan cerita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, nanti kalian akan duduk berkelompok, ya. Jadi Ibu nanti akan memberikan kalian sebuah teks cerpen. Ya, kalau tadi kan film, kita sudah menganalisisnya kan. Itu yang kita lakukan barusan. Kalian menentukan tokohnya siapa, kemudian wataknya apa, latarnya di mana, kemudian alur yang digunakan apa, amanatnya apa. Itu namanya kalian sudah menelaah unsur intrinsik. Itu yang di dalam film. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks cerpen. Nanti teks cerpen itu akan kalian diskusikan, ya, akan kalian diskusikan unsur intrinsiknya. Ya, sekarang silakan kalian dulu duduk berkelompok. Ini nama kelompoknya. Menyesuaikan saja ya namanya. Ayo, silakan. Satu kelompok 4 orang. Kita ada yang 5. Coba perhatikan di sini. Teksnya ya nanti dibaca. Ya. Setelah teksnya dibaca, nanti
unsur intrinsiknya ini tabel sudah disediakan di sini, tinggal diisi. Ya, sekarang baca dulu. Satu kelompok baca dulu biar temannya bisa mendengar. Coba baca dulu. Kata ibu, bagusnya mahal. Kata ayah pakai saja nanti. Kata kedua kakakku, apa sih bagusnya nanti merokok? Padahal aku itu sekali nontonnya. Coba kalau ada pameran tanaman hias, pasti kedua kakakku ribut. Kalau ada pameran elektronika atau mesin-mesin, ayah pasti tidak melewatkannya. Dan ibu paling semangat kalau ada pameran. Apa boleh buat? Aku hanyalah seorang anak, aku tak berdaya. Aku hanya bisa kecewa. Tentang dari kelas ini misalnya tema. Nah, jadi temanya ditulis di sini, ya. Nah, apa temanya kira-kira? Ya, nanti alasannya apa? Ya. Kemudian tokohnya juga. Tokohnya tadi ada Roni, misalnya. Jadi watak Roni itu apa? Adalah sabar. Mengapa dia dikatakan tidak sabar? Ini jelaskan gini ya. Itu seterusnya. Kemudian latar apa ada 3 tadi ya? Ada latar, ya tempat, waktu dan suasana. Ini tempat, waktu dan suasana. Juga dijelaskan tempatnya di mana, kemudian alasannya apa. Ya, misalnya tempatnya di mana tadi disebutkan. Nah, boleh diromakan ketika apa diromakan itu. Nah, jadi di sini tulis ya. Ya, tidak ada katanya lagi. Nah, silakan menyebutkannya. Nah, yang ini kelompoknya sudah dibaca. Nah, jadi nanti cara menjawabnya bisa. Nah, jadi nanti misalnya tema, ya apa temanya, kemudian alasan kalian mengatakan temanya itu apa, buat di sini ya. Kemudian tokohnya, misalnya tokohnya tadi siapa? Roni, ibu, ayah, Roni, ibu, ayah, dan Cinta misalnya. Roni itu wataknya apa? Misalnya dia baik, apa baik? Misalnya ini contoh ya, baik. Dan apa alasannya kalian mengatakan dia baik? Karena dia bisa paham? Lanjutkan. Ini sudah selesai dibaca. Apa isi ceritanya apa? Tentang apa isi ceritanya? Cerita seorang anak. Nah, kira-kira temanya apa? Nah, jadi nanti cara mengisinya, kalau kalian sudah dapat temanya apa, kalian buat di sini ya. Langsung diisi dalam kolom ini temanya apa, kemudian ini penjelasannya. Mengapa di temanya dikatakan ini? Ya. Kemudian yang kedua tokoh. Nah, tokohnya ada siapa saja? Ayah, ibu, Roni, kakak. Nah, contohnya ayah. Nah, buat nama ayah di sini tokoh. Kemudian wataknya ayahnya apa? Ya, ditulis di sini. Kemudian mengapa dikatakan ayahnya baik? Jadi dijelaskan sedikit saja ya, penjelasannya sedikit. Kemudian latar juga seperti itu. Misalnya latar tempat, di mana latar tempatnya? Oh, di kamar. Mengapa di kamar? Apa alasannya? Jadi tulis di penjelasannya ya. Itu seterusnya alur, amanat, kemudian sudut pandang, ya. Nah, silakan bekerja. Nah, tadi ceritanya tentang apa? Kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Berarti itu tema ya, bukan? Nah, jadi cara mengisinya nanti ya. Misalnya kan ini sudah ada kolom 2 kan? Nah, misalnya temanya nanti ditulis di sini. Kemudian apa alasan kalian mengatakan temanya tadi apa? Kesalahpahaman. Ya, jadi dikasih penjelasannya. Kemudian tokohnya juga. Tokohnya ada siapa saja? Ada kakak Roni, ibu, ayah. Nah, dituliskan namanya di sini. Kemudian wataknya bagaimana? Kemudian alasan kalian mengatakan wataknya seperti itu apa? Gitu ya. Begitu pun seterusnya latar juga seperti itu, alur, amanat, kemudian sudut pandang. Ya, kasih alasan yang di kolom 2 ini. Nah, silakan kerjakan dulu. Iya. Silakan.
dibaca kan? Watanya Roni itu watanya. Nah, ayah itu apa watanya baik? Kenapa dia baik? Tadi ayahnya ngapain saja? Nih, lo ya. Berusaha untuk ayah berusaha untuk Tapi dari kecilnya kan ada. bisa jadi sini memberikan kejutan pada anaknya. Itu jelaskan seperti itu ya. Misalnya orang ketiga karena di dalam teks digunakan dalam Amerika iya. Roni itu watanya bagaimana? Ya, jadi jelaskan mengapa Roni itu tidak sabar. Ya. Jelaskan yang baiknya kapan dia di dapur namanya Berdiskusi di kamar Roni kan nangis. ketika kapan di kamar Roni kejadiannya mereka Roni menyendiri ketika Roni Wah, jadi dijelaskan alasannya sesuai dengan isi cerita ya, waktunya juga seperti itu sorenya apa dikatakan sore sudah dan selesai sudah. Kalau sudah selesai, nanti kita akan menyajikan hasil kerja kelompok. Ya, jadi nanti yang tampil perwakilan kelompok saja, satu orang tampil ke depan. Kemudian untuk kelompok lain boleh memberikan tanggapan, memberikan tambahan ataupun pertanyaan kepada perwakilan kelompok yang tampil. Keluarga Ya. rumah iya. Siapa dulu yang tampil? Kelompok 3. Iya, boleh. Ayo. Siapa yang akan tampil perwakilannya? Indra. Ayo, silakan Indra. Di sini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi. Unsur diskusi, tema kesalahpahaman. Penjelasan, karya diajarkan dan selalu menceritakan tentang seorang anak yang merasa dirinya tidak dibutuhkan dalam keluarganya. Namun pada akhirnya dia baru menyadari ternyata keluarganya menyayanginya. Kokoh, Roni tidak sabar mudah berburuk sangka karena Roni berburuk sangka kepada keluarganya. Kemudian ayah baik memberikan untuk anaknya, berbicara sama pada anaknya. Cinta dan ringin, baik dan kecil, tempat di dapur, di kamar Roni. Waktu sore, suasana bahagia karena sudah mendapat tiket dan karcis. Ayo maju karena menceritakan kejadian saat ini. Amalan, kita tidak boleh langsung berburuk sangka tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Menurut pada orang ketiga, kita menggunakan kata mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kelompok lain bagaimana? Apakah ada tanggapannya, tambahan mungkin? Apakah ada? Boleh ya, silakan kelompok lain. Ya, ini dulu ya kelompok. Karena di latar ada yang ketinggalan di tempat kamar Roni. Maka ada yang alasan
dia menjadi adiknya. Ya, bagus. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan masukan kepada kelompok 2. Nanti silakan diperbaiki ya kelompok 2. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi tadi analisis unsur intrinsik yang kalian lakukan itu sudah benar semua ya. Analisisnya sudah sesuai dengan isi teks cerpen dan ada juga penjelasannya. Nah, jadi sampai di sini kira-kira apakah masih ada kalian yang belum paham tentang unsur intrinsik teks cerpen? Tidak. Sudah paham semua? Nah, sekarang kembali ke tempat duduk yang asal ya. Tentang unsur intrinsik. Nanti tugas kalian ini untuk tugas mandiri ya. Jadi tadi kan berkelompok, sekarang tugas untuk pribadinya lagi. Kalian analisis unsur intrinsik teks cerpen. Nah, di buku nanti ada halaman 35. Dibuka nanti bukunya ya. Tugas ini boleh kalian kerjakan di rumah. Ya, kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang menelaah unsur intrinsik dalam teks cerpen yang dibaca dan didengar. Yang didengar tadi tidak juga kita coba menelaahnya. Kemudian di dalam teks kita juga sudah menelaahnya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apa sih simpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo Ulan, apa Ulan? Unsur cerpen ada 6, yaitu tema, tokoh, latar, alur, alamat, dan sudut pandang. Bagus sekali ya, kita kasih aplaus untuk Ulan. Nah, jadi yang disampaikan Ulan itu benar ya, bahwasanya di dalam teks cerpen ada 6 unsur. Yang pertama ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, ada enggak pendapat yang lain? Ya, boleh. Ini silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang membahas satu permasalahan dengan tokoh yang terbatas. Ya. 2 jempol untuk Ainul ya, bagus. Jadi cerpen itu merupakan cerita pendek yang hanya membahas satu permasalahan dengan tokoh terbatas. Nah, oke, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang teks cerpen, tapi kita akan menyimpulkan unsur intrinsiknya. Ya, itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, sekarang silakan ditutup kegiatan pembelajarannya kepada si Aldin, pimpin doanya. Iya. Berat. Marga. Doa ya. Bersyukur. Demikianlah kegiatan UKIN saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.